Kota Bekasi merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Berasal dari kata Bagasasi yang terletak di Provinsi Jawa Barat, memiliki luas wilayah sekitar 210,49 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 2,9 juta jiwa. Sebagai salah satu kota satelit penyangga ibu kota negara, Kota Bekasi terus mengikuti arus perkembangan di berbagai aspek, termasuk terus bertambahnya jumlah sekolah. Di antaranya sekolah untuk tingkat menengah atas atau SMA dan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Total ada 113 SMA di Bekasi yang terdiri dari 24 SMA negeri dan 89 SMA swasta, dengan total siswa atau pelajar sebanyak 42.108 orang. Sementara total SMK sebanyak 149 dengan rincian 15 SMK negeri dan 134 SMK swasta dengan total 65.841 siswa. Seperti siswa SMA dan SMK di daerah lainnya, siswa SMA dan SMK di Kota Bekasi juga terdaftar dan berhak mendapatkan beasiswa Program Indonesia Pintar atau PIP. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beasiswa PIP SMA di tahun 2018 di Kota Bekasi disalurkan untuk 2.769 siswa dan yang sudah dicairkan untuk 1.565 siswa atau sekitar 56,52%. Sementara untuk SMK disalurkan kepada 13.903 siswa dan yang sudah dicairkan 9.663 siswa atau sekitar 69,5%. Dalam rangka pengawasan bidang pendidikan dan kebudayaan, Komisi 10 DPR RI yang memiliki ruang lingkup pendidikan, kebudayaan, olahraga, dan pariwisata melakukan kunjungan kerja spesifik untuk meninjau langsung kegiatan belajar mengajar dan ketersediaan sarana prasarana penunjang kegiatan pembelajaran di sekolah. Adapun sekolah yang dikunjungi tim Komisi 10 DPR RI adalah SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Dalam peninjauan dan audiensi antara Komisi 10 DPR RI dengan pihak sekolah, masalah lambatnya pencairan beasiswa PIP bagi pelajar di Kota Bekasi, terutama untuk SMA dan SMK, menjadi salah satu keluhan. Bahkan pernah terjadi dana PIP cair setelah peserta PIP lulus sekolah sehingga dana tersebut dikembalikan pihak sekolah. Menanggapi situasi tersebut, anggota Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah dan pihak terkait tidak lambat mencairkan dan menyalurkan dana PIP. Usai meninjau SMA N1 dan SMK N1 Kota Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu, anggota Komisi 10 DPR RI Mujib Rohmat mengatakan, pihaknya akan memanggil Kemendikbud dan bank-bank penyalur beasiswa PIP untuk mengetahui penyebab keterlambatan pencairan dana PIP. Mujib berharap tidak ada modus dari bank penyalur yang memanfaatkan dana PIP sebelum disalurkan ke peserta. Misalnya begini, modus itu dana yang terkumpul di BRI itu untuk satu kabupaten itu cukup besar. Kalau dia delay, dia gunakan dulu untuk misalnya mendapatkan bunga harian, itu kan modus itu. Kalau ada unsur kayak gitu, itu harus kita dekati melalui hukum. Kalau memang dia menggunakan dananya orang lain, dananya pemerintah untuk kepentingan pribadi mereka. Kan sekarang ada bunga harian kan, ada bunga harian, ada bunga bulanan, mungkin juga ada jangan-jangan ada kreativitas bunga mingguan misalnya. Lalu dia dipinjamkan dulu kepada masyarakat yang nanti bunganya lebih tinggi. Lalu ini kan gratis dana ini. Lalu kemudian dananya diambil oleh dia. Ini moga-moga nggak terjadi seperti itu. Sementara anggota Komisi 10 DPR RI Dedi Wahidi mengaku masalah keterlambatan pencairan beasiswa PIP bukan hal baru meski belum banyak terjadi. Jika jumlah bank penyalur PIP selama ini masih kurang, pemerintah bisa melibatkan bank atau lembaga lain. Dedi juga mengusulkan kenaikan anggaran PIP untuk setiap tingkatan sekolah. Kiranya jadi masukan bagi pihak Kementerian Keuangan dan Perbankan supaya ke depan lebih maju, supaya tepat waktu. PIP itu diharapkan tahun depan SD dari 450 sudah 750, kemudian SMP 750 menjadi 1 juta, SMA SMK dari 1 juta menjadi 1.200.000 dan 1.300.000 untuk SMK. Dalam kunjungan kerja spesifik kali ini, Komisi 10 DPR RI juga menerima aspirasi dari pihak sekolah terkait kekurangan guru, terutama disebabkan guru PNS yang akan pensiun. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifudian yang ditemui usai rangkaian kunjungan kerja spesifik meminta pemerintah membuat roadmap dan pemetaan secara teliti terhadap jumlah guru yang tersedia dengan kebutuhan guru di seluruh Indonesia
sehingga rasio guru yang layak bisa terpenuhi. Masalah guru harus diselesaikan tuntas karena menentukan kualitas pendidikan dan sekolah, baik masalah guru yang berstatus honorer, banyaknya guru PNS yang pensiun, banyaknya guru yang belum tersertifikasi, serta pendistribusian guru yang tidak merata. Di sisi lain, disrupsi teknologi informasi menuntut guru-guru mampu mengikuti perkembangan teknologi. Perencanaan dan roadmap-nya bagus, justru nanti ke depannya akan lebih bagus karena kita berbasis fakta gitu. Jadi mengangkat guru-guru itu nanti rekrutmennya harus berdasarkan kebutuhan. Jangan nanti merekrut itu berdasarkan tadi pertemanan, berdasarkan koneksi, berdasarkan mungkin ikatan politik dan sebagainya. Udah nggak zaman lagi sekarang seperti itu. Makanya kita ingin tahu data sebaran kebutuhannya itu berdasarkan baik mata pelajaran, jenjang pendidikannya itu harus jelas. Sementara menanggapi aspirasi terkait perlunya penambahan sekolah di Kota Bekasi, apalagi dengan diberlakukannya sistem zonasi yang membuat sekolah tertentu menjadi pilihan favorit para pelajar di Kota Bekasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hektifa Saifudian menilai, pendirian sekolah oleh masyarakat harus didorong untuk membantu pemerintah menciptakan pendidikan yang berkualitas dan menjadi alternatif pelajar untuk meneruskan sekolah. Sekolah-sekolah negeri juga harus disupport, sekolah swasta juga sebenarnya butuh perhatian gitu. Nah, makanya sekarang yang penting kita tahu di suatu daerah itu sebetulnya kebutuhan sekolah berapa per jenjang tadi dan kebutuhan gurunya berapa. Nah, yang sekarang negeri berapa, yang swasta berapa. Nah, baru nanti kekurangannya berapa. Nah, itu baru nanti sebagai satu strategi pengadaan ke depannya. Tapi partisipasi swasta nggak boleh ditekan ya, tetap saja didorong. Demikianlah laporan singkat kunjungan kerja spesifik Komisi 10 DPR RI ke Kota Bekasi, Jawa Barat. Seluruh temuan dan aspirasi saat peninjauan dan pertemuan dengan para mitra kerja dan pemangku kepentingan menjadi masukan dan pertimbangan bagi Komisi 10 DPR untuk mendorong pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengambil langkah dan kebijakan yang mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar antara sekolah dengan para siswa. Dari Jawa Barat, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan.